Coba ini ya, mengakses yang protected URL ya, menggunakan session. Kalau untuk mengetesnya karena ini REST, jadi harus kirim-kirim JSON, maka di sini kita menggunakan REST console ya. Nah, supaya biasanya kalau session based itu dia kan ngeset cookie ya. Jadi supaya cookie-nya tidak tersimpan, kita buka incognito window. Jadi incognito window ini yang belum ada cookie-nya ya. Nah, kita coba tes ya. Sekalian kita lihat tools-nya, kita nyalakan developer tools. Nah, di sini ya, kita mau lihat network-nya nanti. Kemudian ini kita buka si REST console-nya. Nah, gini ya. Ini kita clear dulu. Nah, targetnya tadi adalah kita mau mengakses ini protected URL ini ya. Jadi ini harus login dulu kalau mau ke sini. Nah, kita tes dulu apakah ini ya. Apakah ini bisa diakses atau enggak? Harusnya kan enggak bisa karena kita belum login ya. Nah, ini request body-nya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan HTTP post ya. Lakukan HTTP post. Nah, ini ya. Kok sukses masih ya? Harusnya ini gagal ya. Coba kita lihat. Mungkin ada cookie. Ya udah, kita ini aja deh. Kita restart aja si Chrome-nya ya. Nah, ini dia message-nya belum login ya. Harus login dulu. Oke. Kemudian kita buka REST console satu lagi, kita suruh dia login. Loginnya ke sini ya. Oke, loginnya berhasil. Sekarang kita coba post. Nah, dia jadi sukses ya. Berarti untuk mengakses ini dibutuhkan login dulu ya. Nah, sekarang yang tadi yang berbasis session biasanya dia menyertakan sesuatu waktu request ya. Jadi kita mau lihat dulu nih. Network. Di sini ada cookie nggak? Kita coba lihat cookie. Nggak ada ya. Nah, kita lakukan post. Nah, ke sini ya, tagihan PHP. Nah, kita lihat di sini. Request ya, request. Nah, di sini ada cookie ya. PHP, session ID, dan seterusnya gitu. Nih.
Nah ini dia kita lihat dia mengirim cookie. Sekarang kita coba ulang lagi. Kita isi dulu ya. Target ke sini. Nah ini ya, ini kan harusnya gagal ya. Jadi coba kita lihat perbedaannya sama yang berhasil tadi ya. Post, nah gagal ya. Coba kita lihat di sini. Di requestnya tidak ada cookie-nya ya. Nih, headers. Request header, nggak ada cookie ya. Request payloadnya ini. Kalau kita kirim sekali lagi, nah juga nggak ada cookie ya. Oh ini yang kedua. Ada cookie-nya, cuman di server kan belum divalidasi sebagai, belum ditandai sebagai sudah login. Nah ini sebetulnya kalau kita post berkali-kali, itu cookie-nya tetap sama ya. Coba kita lihat sini. Nah, sama ya. Nah, jadi kita perlu mengambil si cookie ini. Kita simpan. Coba kita lihat setelah dia login. Pada waktu login juga dia sebetulnya yang diakses, yang digunakan cookie-nya sama ya. Get. Ini login berhasil ya. Nah ini di sini juga dia sudah membawa cookie sebetulnya. Cuma cookie-nya ini di server didaftarkan atau diisi variabelnya sehingga waktu dicari dia di sessionnya ada datanya. Nah kalau ada datanya berarti dia sudah login gitu. Ini saya copy untuk memastikan. Nah kemudian di sini kita akses sekali lagi ya. Post. Lama ya? Ulang lagi. Post. Kok nggak mau jalan? Ah ini bisa. Oke ya, dapat tagihannya. Nah kita lihat di sini dia kirim cookie-nya sama ya. Jadi sepanjang tadi baik sudah login maupun belum login dia cookie-nya sama. Cuma kenapa yang satu bisa yang satu enggak ya? Nah ini harus dipahami juga cara kerjanya di belakang layar. Jadi si HTTP protokol itu kan sebetulnya stateless. Dia nggak tahu nih request pertama sama request kedua ini ada hubungannya atau enggak gitu ya. Nah jadi supaya bisa menimbulkan ilusi bahwa ini nyambung, misalnya saya udah login, oke yang tampil data saya dong. Orang lain sudah login, yang tampil datanya dia dong. Nah jadi akhirnya si server ini di sisi server dia bikin session ID ya, bikin session ID. Jadi session ID itu kemudian dikirim balik ke
ke si klien untuk dia simpan. Nah, request selanjutnya session ID ini harus disertakan supaya di server tidak bisa matching sama request yang sebelumnya. Tuh. Nah, sekarang di mana cara nyimpen session ID? Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan cookie. Cookie itu semacam database kecil di browser, nanti dia simpen domainnya ini, cookie-nya ini gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dipasang di URL parameter. Nah, coba kita tes. Ini mau nggak dijalanin dari URL parameter ya. Ini saya close dulu. Buka lagi. Jalanin REST console. Coba kita buktikan. Targetnya ke ini kan ya, yang diproteksi ya. Salah. Oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lakukan request. Kita tambahkan mana ya? Ini bisa nggak dia? Atau langsung kita pasang di sini coba. PHP sesi gini ya. Coba kita tes. Oh, tetap dia nggak mau. Harus dikirim di cookie ya. Kadang-kadang kalau langsung dicek dari parameter aja bisa juga. Nah, jadi seperti ini. Kita harus simpan ini di dalam cookie-nya untuk dibawa-bawa nanti setiap kali ada kita mau request ya. Nah, ini cookie-nya seperti ini ya, PHP sesi. Ya, nggak bisa diganti kayaknya dari siapa ini? Dari REST console dia nggak bisa ganti. Nah, jadi intinya kita harus tangkap si cookie-nya tadi nilainya, kemudian kita bawa di setiap request berikutnya menggunakan si REST template ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita implement di Android-nya. Jadi kita punya login fragment. Nih, pembayaran klien login ya. Nah, dia login di sini. Kemudian nggak usah susah-susah dulu. Di sini kita akan mengambil cookie-nya ya. Jadi nanti akan dikirim dari server cookie, kita akan kirim.
Oke, kita minta kita ambil ininya ya, get header ya. Post juga bisa ya. Post. Oke, kalau gitu kita coba post for entity aja ya. Oke, nah di sini kita bisa dapat body sama dapat header ya. Get headers, nah gini. Kemudian setelah dapat headers kita tampilkan dulu aja ya. Get set cookie.
Oke. Oh ya, URL-nya. Sama ya, username password ya. Ya. Ya, kita tes dulu. Usernya bisa diganti email ini enggak? andy@muhardin.com. Biar sama kayak apa? Di database ininya buat registrasi ininya nanti. Registrasi token. Oke. Loh, kok nggak bisa? Ulang lagi deh.
Res template post. Bukan. Oh, ininya. Parameter. Salah ngirimnya. Ini ya. Parameter yang dimaksud. Iya, pakai multiple. Ini ya. Parameter yang di bodinya itu, Pak. Ini pakai atau pakai ini? Emang pakai Asmap nggak bisa, Pak? Kayak map nggak bisa nih. Oh, pakai multi value map. ML. Pakai data ininya nggak salah. Datanya apanya? Bukannya tadi loginnya pakai itu ya. Apa? Datanya yang form encoded. Iya. Oke, ini udah ya. Di sini dia dapat cookie-nya ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilainya ini, ya. Nah, ini kan cookie-nya kalau kita lihat cookie titik 2 slash cookie. Nah, berarti mulainya dari sini sampai path. Gimana? Oh, Sama ininya nggak? iyalah. Sama ROM. Iya. Oke, nah kita dapat ini ya. Kemudian ini kita ambil nih cookie-nya ya. Ini kita parsing dulu ya.
Udah Jim, simpen sini ya. Kenapa? Di Enggak sini. di ini dulu apa namanya? Set preference. Di substring dulu. Yang diambil yang mana? Yang sebelum harusnya indeks sebelum koma. Ini kan gini. Ya kan ada petnya tuh. Ini aja. Sama komanya sekalian maksudnya. Itu lengkap kayak bisa ID sama dengan sampai koma. Sampai sini. Petnya aja dibuang. Ini dibuang. Ya. Oke. Sampai titik koma. Titik komanya diambil juga. Iya. Bisa pakai spasi aja ya kali ya. Dipisah pakai. Iya. Substring titik koma minus 1 kan. Oh iya bisa. Substring, cookie, index of ya. Index of titik koma min 1. Itu nanti buat self reference. Kalau gagal apa ininya? Message-nya ya? Hah? Nggak ada respon? Nggak usah, udah cek username aja ya. Udah, gini deh. Ya, kita sudah punya cookie-nya. Setelah itu cek tagihan tadi ya. Oke, kita tes dulu ini deh. Yang tadi ya. Build data produk. Loginnya ya. Apa cookie-nya sudah diambil dengan benar, kita tes dulu aja. Oke. Kita lihat di sini mana ya?
Oh, salah potong. Dari 0 ya, 0 sampai sini. Ini depannya Jim, tanda titik komanya ikut diambil ya? Iya. Berarti +1. Itu pasti ada titik koma ya? No. Kok balik ke sini lagi sih? Nol sampai Ini kan? I. Oke. Tadi belum refresh kayaknya dia. Ya, oke, di sini kita lihat cookie-nya apa udah benar nggak ngambilnya. Ini ya, PHP Sys ID sampai 0 titik koma ya, udah keambil ya. Nah, selanjutnya tinggal kita nanti setiap kali request selanjutnya kita akan kirim si cookie ini ke server ya.